Aku satu-satunya apps yang belum pernah aku download adalah dating apps dan Ya udah dating apps kami. Tapi memang makin kesini banyak orang menyalahgunakan sarana ini nih. dating app ini. Mau di dating app kayak mau di dunia nyata kayak, you will eventually get your heart fulfilled or broken. Tidak semudah swipe kanan dan swipe kiri. Senang sekali kami bisa bertemu lagi dengan kamu di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Nah, ini seperti biasa kami akan bacain terlebih dahulu beberapa komentar dari teman-teman Lintas Makna yang kami anggap teman. Kalau kalian nggak nganggap kami teman nggak apa-apa. Kalau kalian ngambek. Iya, karena udah biasa. Ini dari episode Friendzone. Ha-ha. Woo! Wow. Episode gelut. Danang versus CXO Lab. Mana yang mantap. Apakah hari ini gelut lagi? Kita lihat. Dari Intan. Di friendzone berujung bersama. Setuju banget kalau nggak ada yang abu-abu dalam hal apapun sih. Menarik. Wow. Tidak ada yang abu-abu. Kalau nggak ada yang abu-abu. Iya. Berarti itu Fix nih, hitam dan putih nih menurut Intan. Oke, dia harus ada kejelasan terus Kejelasan ya. terus dia. Dia memiliki sebuah ekspektasi Iya. buat friendzone ini. Friendzone, betul. Oke. Ada lagi dari Andrik Setiawan. Aku di friendzonein tapi dia kasih harapan terus. Tapi ternyata aku cuma pelampiasan karena baru kemarin dia jalan sama pacar barunya. Kok aku yang sakit? Yang ternyata dia udah kenal lama juga sama dia. Cuman belum ditembak aja. Seperti gue ngejar dia dan dia ngejar orang lain. Tapi kasih harapan ke gue. Hehe, ribet kan? Ya emang gitu. Masih sakit. Maaf Mas. Gak apa-apa. Itu Pak Ari emang. Pak Ari malah tiduran di depan layar. Ribet kan? Ya emang gitu. Masih sakit rasanya. Semoga cepat pulih. Tapi sebagai sesama yang pernah menjadi dahan ya. Wow. Tahu dahan gak? Aku taunya Danang. Wow. Dahan itu, dahan pohon. Oke. Jadi itu ibarat si cewek, si siapapun itu kenalan kamu tuh seperti misalnya Tarsan gitu ya. Gak mau ngelepas dahan yang ini sebelum ini dapet. Oh, wow. Ngerti Ini nggak? aku taunya truk gandeng. Iya, bisa. Jadi dia lanjut terus. Lanjut terus. Itu yang tadi komentar ya, yang komentar-komentar yang sudah kami bacakan. Terima kasih. Nanti ditunggu juga komentar-komentar kamu di episode yang sekarang. Tapi saya mau nanya satu hal yang berhubungan sama bahasan kita hari ini. Sheryl Xenavia. Iya Mas Danang. Dalam mencari pisingin, dalam mencari pasangan, Sheryl tipe yang harus kenal dulu atau bisa yang sama orang asing gitu. Bener-bener orang yang baru banget Sheryl kenal. Harus kenal dulu. Aku tipenya ya. Iya, tipe yang mana? Aku gak punya tipe. Menarik, ini asik. Aku gak punya tipe. Aku bisa sama a total stranger. You know why? Yeah, why? Because every beginning, every introduction to everybody, that person is a complete stranger. Kita harus ngabisin waktu dulu sama dia. Kita harus spending time, kita harus connecting dulu. Yes. Pastinya, even our parents juga pas kita lahir di bumi, they're total strangers. Iya. Iya kan? Iya, Orang tua aja bisa awalnya they're strangers. Habis itu kita lama-lama karena spending time terus, ya kita jadi kenal satu sama lain. Iya, benar. Iya kan? Bagus. Jadi aku ngerasa sih kenalan dulu itu yang penting. Tapi ngomongin soal stranger, ya everybody is a stranger. Oke. Bisa dengan mudah kayak aku juga deket sama mutual friends ya temen aku gitu. Tapi kalau misalkan gak harus koneksinya dari yang udah aku kenal gitu, ya udah setidaknya aku kan earning sendiri tuh pengalaman untuk punya koneksi dengan orang ini gitu. Nah, berarti pertanyaan gue adalah apakah kamu tipe orang yang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama? Bukan. Bukan. Oke, menarik. Iya. Kalau dari Mas Danang gimana? Iya, kalau aku
tipe orang yang tidak bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Memuji pasti, karena kadang-kadang aku di depan istriku saja aku memuji perempuan lain, dan aku memperbolehkan istriku untuk memuji laki-laki lain. Right. Karena itu mau gimana, aku melihatnya itu bukan hanya birahi ya, tapi itu mengagumi apa yang Tuhan sudah ciptakan kan Iya. gitu. Tapi kalau harus kenal dulu atau enggak lagi aku. Oke. Aku tipe yang harus nggak kenal dulu, Iya. karena kenalan bisa nanti. Betul. Karena sejak cinta pertamaku hancur, sedih, diputusin dalam waktu 1 hari. Aku ngerasa, oh nggak bisa lagi kenalan. Orang begitu bareng sama kita, nanti ada sisi lain yang keluar, ada sisi lain yang keluar gitu. Semakin dia keluarin sisi yang paling kurangnya menurutku, itu nunjukin bahwa oh ternyata dia nyaman. I see. Gitu. Untuk kayak Bebas. iya, untuk telanjang gitu Untuk kan telanjang, sama ya, sama quote perasaannya unquote, ya. dia gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang mau kami bahas di sini bukan tentang apakah bisa jatuh cinta pada pandangan pertama atau cinta harus kenal dulu, bukan. Tapi kami akan membahas tentang dating apps. Kalau misalnya kita ngomongin dating apps itu kan pasti kan di handphone kita ya. Ya kan? Sorry. Application. Sorry banget, aku koreksi dan aku potong. Di handphone nggak kita lagi. Aku satu-satunya apps yang belum pernah aku download adalah dating apps dan Ya udah dating apps aku dengan dan teman-teman di CX kripto. Lab. Aku tuh nggak ngerti dating apps buat aku tuh sama orang asing tuh nggak bisa ngomong lancar gitu loh, Sheryl, walaupun dalam teks. Oke, berarti buat pendekatan dan lain sebagainya Mas Danang bukan tipe yang kayak on chat. Enggak. You gotta meet them langsung. Iya gitu kurang lebih. Oke. Gitu. Nah, di dalam Gen Z sekarang gitu, Gen Z tuh semuanya tuh bergantung sama yang namanya teknologi. Iya, Ya kan? oke. Jadi ada aplikasi yang tercipta nih. Namanya dating apps. Oke. Menurut aku, it's a network app gitu loh. To Network. get to know people. Menarik, ya menarik, kan? menarik. So you've Network. never played a dating app Oke. at all. Oke. Tapi Mas Danang menanggapi dating app ini tuh seperti apa? Dari apa yang udah aku omongin Oke. tadi. Kalau dari yang Sheryl ceritain, Nih kayak mungkin aku potong sedikit dari dating app itu di zaman Gen Z ini yang lagi pandemi, kita nggak bisa ketemu orang, iya kan? Kita juga nggak boleh sembarangan ketemu orang atau enggak kan serem juga ya gitu. What do you think dengan adanya dating app? jadi ini sih jadi sarana ngobrol untuk apalagi orang kan macam-macam ya, toleransi terhadap kebosanan ya, Iya. termasuk kebosanan ke orang yang sering ketemu. Aha. Jadi kayak dating apps bisa jadi itu, kalau dari omongannya Sheryl jadi gue mau ketemu sama orang baru gitu. Right. Menurutku ya, Iya. ini kayaknya versi panjangnya Omegle gitu-gitu gak sih? Yang kita ketemu orang asing terus kita ngobrol, hi how you do? Iya. Kayak si Vicky Naki gitu. ASL. Iya kan? Iya. Kayak gitu kan. Jadi menurutku ini buat orang yang punya emang kebutuhan lebih untuk terkonek sama orang, ini tuh jadi salah satu sarana sih. Platform, Kalau buat aku yang lebih baik tidak terkoneksi, nggak masalah gitu. Buat aku ya, Oke. buatku gitu. Jadi Oke. jadi justru aku jadi kalau dari Sheryl omongin, apakah ini dating apps kan terjemahannya adalah aplikasi untuk kencan ya? Aku kok melihatnya jadi ini aplikasi untuk mencari jodoh. Jodoh ini bukan dalam arti jodoh percintaan ya, tapi jodoh hobi. Karena kan dari beberapa teman kan ada yang mesti ngisi bio-bio gitu gak sih? Iya, harus Iya kan? isi profilnya mereka. Iya kan, itu sama algoritma dicocokin kan. Betul. Itu kan berarti jodoh kan. Betul. Untuk bisa ngobrol, Betul. untuk bisa mungkin nanti ngejalanin bisnis bareng gitu. Iya. Nah tapi kalau misalnya spesifik ke urusan Dan jujur ada loh di dalam aplikasi, salah satu aplikasinya oke. yang memang ada buat berteman, buat mencari cinta, ada juga yang buat bisnis. Beneran. Oh, serius? Iya. yang bisnis LinkedIn gitu, enggak bukan? It's actually a form of LinkedIn. I know dari salah satu aplikasinya ada yang punya platform itu. Oh menarik, Beneran. menarik. Beneran.
Iya, karena kalau dari omongan yang ini deh yang berhubungan sama cinta dan turunannya termasuk birahi ya. Apa perasaan dan termasuk birahi ya banyak juga teman-teman yang cerita kalau ya itu dipakai buat one night stand untuk mencari ya kenikmatan sesaat gitu. Betul. Tapi ada beberapa juga temenku yang menikah karena aplikasi Aplikasi itu. ini. Nah, ini ada selintas fakta bermakna. Salah satu platform penyedia data dan survei Indonesia, Populix, mengumpulkan lebih dari 3.000 responden untuk mengetahui opini mereka soal dating apps. Ini dari tim CXO Lab searching ini keren banget karena menurut Populix sebanyak 14,48% responden mengaku hubungannya dengan pasangan diawali dengan pertemuan di dating apps. Wow. Ya, ini Yeah, that's beneran. that's a really high percentage nggak sih buat dating? Iya. Iya kan? Itu kenapa jadi Iya. dating apps gitu karena ya tujuan utamanya orang tuh cari pasangan. Iya. Iya kan? Gitu. Dan kita punya selintas kata bermakna nih. Iya. Yang berkata, karena cinta sejati itu tidak mengenal jarak, bukan memilih jarak. Ini menarik sih. Ini menariknya adalah jarak ini kan selalu dikaitkan dengan pengorbanan ya. Iya gak sih? Saat waktu itu Om Sujiwo Tejo pernah ngomong gitu. Cinta tuh lupa deh. Cinta itu kalau pengorbanan itu tidak cinta lagi karena pengorbanan itu ada rasa nggak enak. Harusnya kalau demi cinta si pengorbanan itu nggak ada. Contohnya aku mesti nyamperin Sheryl ke Bintaro misalnya. Aku cinta sama Sheryl, aku samperin dengan enteng. Right. Nggak perlu ada mikir bensinnya, macetnya. Terasa tidak seperti pengorbanan ngerti nggak? Betul. Karena kalau misalnya kita benar-benar tulus dalam mengasihi buat seseorang atau mencintai seseorang, emang nggak ada neko-nekonya sih. Iya. Nggak ada yang harus kita pertimbangkan lagi Menarik, gitu. menarik. Tapi yang bikin aku heran ya Iya. sebenarnya, dating apps ini kan sebenarnya yang tadi aku bilang gitu, ini adalah sarana buat orang memiliki network tambahan juga gitu loh. Karena ada banyaknya kemungkinan gitu untuk kita dating, ada yang juga kita akhirnya punya teman baru. Iya. Yang kita juga bisa jauh lebih selektif gitu dari sekedar cuman lihat gambarnya di dalam profilnya itu. Kadang-kadang tapi kita fotonya juga- palsu lagi. Nah, catfish. Catfish. Namanya. Kalau misalkan kita bisa lihat mereka ternyata mendeskripsikan gitu dari kepercayaan mereka, dari ketertarikan mereka, hobinya gitu kan. Dan di situ juga membuat ada juga yang berpikir dan ini sesuai data ya, masyarakat itu sering berpikir bahwa dating apps ini, aplikasi ini itu hanya buat quick romance. Quick romance di mana orang-orang akhirnya berpikir bahwa oke, the ladies mereka yang mencari pasangan di dalam aplikasi ini. Sedangkan yang laki-laki mereka mencari one night stand yang tadi Mas Danang bilang. Pleasure ya. Tapi I have to really be against this subject sih sebenarnya. Okay. Karena aku pribadi, I've tried this Okay. application. Okay. I've tried the form di mana yang kayak harus berbisnis di situ. Wow, okay. Aku bertemu sama videographer dari Turki di dalam aplikasi ini. Aku juga berteman sama seorang art designer, and this is a girl gitu. Kita benar-benar kayak just di Los Angeles waktu itu aku coba. Aku lagi di sana, aku tidak punya temen di LA, dan aku akhirnya bertemu sama temen aku ini yang menjadi sahabat aku. Dan sekarang dia punya PhD di dalam art degree, dan dia akhirnya kayak tanya ini gimana ya kalau misalkan mau jualan art ke global market dan lain sebagainya. Kita jadi terkoneksi gitu. Menurut selintas kata bermakna dari CXO Lab, main dating apps itu, kata Dinda, bukan sebuah tanda putus asa. Tapi bukti bahwa cinta itu bisa lahir dari mana saja. Kalau yang ini agree sih. Agree. Jadi dating apps itu cuma salah satu tools. Betul. Bukan jadi satu-satunya tools. Betul. Iya kan? Salah satu tools bukan salah satunya. Iya. Itu dia. Bukan That's the satu-satunya. key. Kayak It's not the only one. The only one. Jadi ya apapun tujuan lo dating apps ini atau kalau gue menyebutnya aplikasi mencari jodoh ini,
itu cuma jadi salah satu tools doang untuk mendapatkan apapun ekspektasi lu. Tapi menurut selintas fakta bermakna dari CXO Lab, ini data salah satu dating apps yaitu OkCupid memperkirakan bahwa tren kencan akan berubah pada tahun 2021 ini. Pada tahun 2020 lalu terjadi peningkatan hingga 106% orang yang menginginkan hubungan serius dan berjangka panjang atau mendapatkan meaningful relationship. Tapi kita mesti tahu dulu si OkCupid ini memang kebanyakan aplikasi untuk jodohin orang yang jangka panjang, bukan yang nyari hubungan singkat. Betul. Gitu. Jadi kita mesti tahu juga sebelum lu ngeset ekspektasi lu mau ngapain, lu cari tahu dulu deh. Biasanya orang make ini buat apa gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan kami. Mau nanya ke Sheryl tentang kenapa sih menurut Sheryl seseorang akhirnya memutuskan untuk nyari pasangan via dating apps. Kalau aku ngerasanya memang ada orang-orang di dalam hidupnya mereka Ya. yang hanya dikelilingi oleh orang itu-itu aja. Oke, menarik. Gue, Gue, contohnya gue, kita bisa ngerasain banget gak sih Mas di dalam industri entertainment ini? Ya lu lagi, ya lu lagi, Iya. lu lagi Iya. gitu. Dan ketika kita sudah bertahun-tahun di dalam satu lingkungan, kita juga untuk mau keluar, apalagi di dalam era pandemi seperti ini, itu menjadi suatu hal yang sangat challenging. Mau di dating app kayak, mau di dunia nyata kayak, you will eventually get your heart fulfilled or broken. Resikonya That's that. ada gitu. Kalau misalkan kita ikut dating app, kita bisa patah hati, kita bisa jatuh cinta. Dunia nyata juga sama. Jadi jangan salahin platformnya. benar. Dunia nyata itu sebuah platform juga. Tapi ya mungkin karena orang apa ya, lebih enak, lebih gampang nyalahin hal lain gak sih? Itu dia. Padahal itu balik lagi ke kita kan. Oke. Tapi memang makin kesini banyak orang menyalahgunakan sarana Ini nih. dating app ini yang membuat orang juga jadi kecewa dulu gitu loh sebelum mereka cari apa yang mereka butuhin di dalam platform dating app ini. Misalkan ada orang yang benar-benar dia merasa lonely, dia merasa dia butuh ketemu sama lingkungan yang baru gitu. Tapi karena sudah ada stigma-stigma bahwa dating app ini is just a one night stand, this dating app you're gonna meet total creeps. Creeps tuh orang-orang yang aneh di dalam sini gitu. Mereka jadi ketutup lagi kan kemungkinannya untuk ketemu sama orang-orang yang berbeda. Padahal dating app ini menurut aku lo bisa selektif banget. Ada yang buat berteman dan ada juga yang buat dating gitu. Jadi be selective, be kind. Sebenarnya itu sih ya Sheryl, jatuhnya nanti kan lu ketemu misalnya nih Sheryl main dating apps terus ketemu orang yang ternyata creep gitu, kan bisa di-cut kan? Itu dia. Bisa kan? Itu dia. Dan menurut aku sih kayak be cautious is so important juga gitu. Ini bukan suatu hal yang harus kita bener-bener bilang bahwa apa sih kayak oh this is not an option for you or this is an option for you. Tapi being cautious is guard your personal information is also important, right? Kalau Iya, misalkan di iya. dating apps ini menyalahgunakan itu bukan cuman orang-orang yang berniat jahat. Kayak menurut aku gitu, Iya. niat jahat kan adalah orang-orang yang bener-bener cuman cari thrillnya Iya, doang, yang cuma keuntungan ya. pengen relationship dengan waktu yang singkat. Iya. Tapi ada juga yang menyalahgunakan ini dengan berekspektasi banyak terhadap orang yang mereka ajak bicara gitu. Jadinya kita dirugikannya bukan cuma secara emosi yang punya niat untuk pacaran jangka panjang atau buat nikah atau apa, tapi segi finansial jadi kena gitu di situ. Segi segi personal information mungkin udah disampein, you know, all these sensitive subject gitu. Ya kita tetaplah dalam koneksi mau di dating app, mau di dunia Dimanapun. nyata, kita harus bertahap kalau mau pendekatan ke seseorang. Ya mungkin karena orang kesusu ya, alah kesusu re.
keburu-buru gitu ya karena Iya, oh ini dia nih, ini dia. Akhirnya jadi umbar semuanya gitu. Jadi betul. jadi totalitas di awal gitu. Tapi salah satu hal mungkin dating app itu memudahkan kami untuk lebih singkat bertemu sama orang aja. Beberapa orang yang cerita sama aku gitu ya, Syah, dia bisa lo bilang, "Ih, gue cinta banget gini 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 gini." Gini." Oke. Emang orangnya kayak apa sih? Gue belum pernah ketemu. Buat aku nih yang konvensional sekali gitu. Gimana? Gimana caranya? Punya intimisi sama seseorang tapi nggak ketemu Nggak dulu. nggak pernah Atau nggak ketemu. kenal. Iya, lihat gitu, lihat gesturnya gimana. Bukan fisik ya. Intensi orang kan kelihatan dari gesturnya. Gitu. Jadi lu begitu kenal kerasa gitu, lebih kerasa lagi oh dia intensinya ini gitu. Ya ini akhirnya selintas kata bermakna dari tim CX Oleb menjawab sih harapan dari kami untuk apa ya melindungi teman-teman dari apa ya terlalu totalitas di awal begitu nemu yang cocok. Tetap harus ada step by step jangan langsung loncat gitu. Kalau bisa ya. Iya. Karena menurut tim CX Oleb mencari pasangan sehidup semati, mencari pasangan sehidup semati tidak semudah swipe kanan dan swipe kiri. Betul. Berarti kalau mau main dating apps supaya nggak salah langkah adalah pertama harus tahu tujuannya apa dulu. Ini dari konklusi dari kita bertiga berarti ya. Konklusi buat ini ya, bukan buat penutup tapi sebagai bagaimana caranya supaya nggak salah langkah. Menurut kami adalah supaya nggak salah langkah main dating apps berarti satu adalah tujuannya kudu jelas. Yang kedua batasnya juga harus jelas. Betul. Ya kan? Yang ketiga pilih-pilih aplikasinya juga kudu paham. Ini juga akhirnya tim CX Oleb merangkum semuanya. Sebenarnya menurut tim CX Oleb untuk mencari pasangan itu balik lagi ke individu masing-masing. Kalau masing-masing itu kan sendiri-sendiri. Kalau lengkung-lengkung, misang-misang. Mau gimana pun caranya ya, mau lewat dunia nyata atau dunia maya, semuanya tetap harus dengan pertimbangan yang baik. Yang baik itu yang gimana? Yang coba yang benar-benar ditimbang untung ruginya gitu. Betul. Apalagi kalau tujuannya memang mencari pasangan hidup begitu. Soal bagaimana stigma masyarakat soal dating apps juga harus dikontrol karena mungkin coba dulu gitu, jangan langsung ngejudge gitu. Kelola dulu semuanya, informasinya termasuk ekspektasinya. Karena seringkali yang ditampilkan di dating apps emang nggak sesuai antara profil dengan kenyataannya. Tapi coba juga untuk kamu untuk tetap fokus ke hal-hal penting yang memang kamu cari. Seperti 3 hal tadi ya, manage ekspektasi, batasi apa yang kamu kasih dan juga yang terakhir adalah riset dulu dating apps ya atau aplikasi pencarian jodoh ini dia spesialitinya di mana gitu karena nggak mungkin orang punya brand terus brandingnya nggak ada nggak mungkin gitu ya masa si apa dating apps A sama B mau disamain terus nggak mungkin gitu Aku idem sih. ya kan Iya. Gojek sama Grab aja yang belum endorse kita nih Iya. juga punya specialty-nya masing-masing walaupun sama-sama aplikasi memperpendek jarak gitu. Gitu. Kalau dari Sheryl tadi kan dari tim CX Oleb. Kalau dari Betul. Sheryl apa? Kalau dari Sheryl Soal dating apps ini. soal dating apps, think positively bahwa ini adalah sebuah opportunity buat kamu untuk mengenal orang-orang di luar comfort zone kamu. Karena ini Menarik nih. suatu hal yang menjadi batu loncatan juga buat network yang kamu akan kenal di kemudian hari. Tapi itu aku setuju juga sama Mas Danang untuk bisa manage expectation kamu. Apa yang kamu cari? Apa sih yang kamu cari? Jangan sampai kamu terlena sama imajinasi kamu sendiri dan memaksakan orang yang kamu ajak bicara untuk sependapat Memuaskan sama ya, kamu sama dan imajinasi. memuaskan ekspektasi kamu. Oke. Kalau konklusi dari gue soal dating apps karena gue nggak pakai, belum pernah nyoba sama sekali. Cuma ngeliat temen gue gembira chattingan sama pramugari gitu-gitu. Menurut gue pribadi ini aplikasi yang cocok untuk lu
melatih diri lu sih. Mau nahan diri, mau menahan ekspektasi, mau komunikasi. Tapi ini aplikasi yang cocok untuk melatih skill-skill lu juga gitu. Karena dari chatting kalau lu bisa bikin atraksi yang bagus, orang akan merasa lu atraktif. Jadi ini bisa lu pakai buat berbagai macam hal. Balik lagi segala sesuatu benda itu punya fungsinya banyak. Ya. Jadi jangan digeneralisir kalau pisau itu hanya untuk membunuh. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari aku satu lagi mungkin Boleh. buat yang belum pernah ikut dating apps, don't judge the ones who do, because Bener. it is so difficult for some people to connect with new people. Jadi jangan judge orang yang lagi mengejar sesuatu buat dirinya mereka sendiri. Selama itu tidak merugikan kamu nggak harus komentar. Iya, dan aku pribadi juga bukan Iya, Mas Danang emang contohnya salah satu yang tidak menjudge orang yang betul. yang Kan orang kan ikutan punya di- cara masing-masing. ya nggak Exactly, sih? gitu loh. Ya gue pribadi nih teman-teman CX Mania mantap, gue kan nggak pakai gitu. Terus karena gue nggak pakai bukan berarti yang pakai jelek gitu. Nah jadi kurang lebih itu yang kami mau bahas tentang Yes. si dating apps ini Yes. yang cukup ini ya, Betul. cukup punya stigma kurang oke gitu ya di masyarakat Iya. ya, dan juga pengguna-penggunanya juga punya stigma yang kurang oke. Balik lagi semua ada oknumnya ya. Buat teman-teman yang mungkin udah ikutan dating apps atau penasaran atau bahkan bertentangan dengan konsep dating apps, Iya. boleh, kita pengen tahu banget Ya. pendapat kalian. Ayo tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang dating apps. Kalau kalian pun punya pikiran yang berseberangan dengan kami nggak apa-apa, kami terima karena Iya. Tapi kita blok habis itu. karena galak dah, takut. Enggak, sebenarnya karena kalau lu bertentangan akhirnya kami dapat perspektif baru gitu. Betul. Walaupun lu menyampaikannya dengan misu-misu, kami dapat perspektif baru yang darah tinggi Anda. Enjoy your high blood pressure. Iya kan? Sama aja. Jadi jangan lupa sharing juga teman-teman di kolom komen momen terunik kamu atau momen tersedih, momen nasty boleh juga, agak-agak seksi juga boleh, atau momen terromantis, momen termenguntungkan pas lu main dating app, silakan kolom komen terbuka, kami baca semuanya. Dan jangan lupa juga saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Lintas Makna di Spotify and Apple Podcast. Kalau begitu sampai Zumba. Duk, stek,